beta lebih banyak kecewanya sih. Karena di saat yang sama bepu teman-teman lagi pergi sekolah, lagi kuliah, dapat gelar sarjananya, udah mulai pakai seragamnya. Beta hanya boleh bangga dengan S2, SD SMP. Ya. Kenapa kopi keliling saya itu agak berbeda dengan yang lain? Kenapa mesti dicari-cari walaupun kemana ya? Karena pertama saya bukan jualan kopi sebenarnya. Kopi 5.000 enak apa sih? Nah iya toh. Iya, secara ini ada kualitas ada harga lah. Nah, iya. Mau enak kok murah, ya nggak ada toh. Tapi justru yang bikin kopi saya enak itu adalah obrolan selama ngopi. Beta jadikan kopi cup itu jadi rumah kedua lah. Jadi kalau lu punya masalah, ingat beta siap tunggu lu di ujung jalan. Asik. Halo Bapak Mama, Bapak Saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jang rem. Gas jang rem, luar biasa sekali. Hari ini beta ditemani oleh salah satu orang enak. Selama ini beta cari-cari karena dia sibuk sekali. Dulu katong cari kagak tuh gampang sekali, tapi sekarang kayaknya musim hujan ini katong cari susah sekali. Oke. Di sebelah beta ini buat Bapak Mama saudara yang nonton yang mungkin belum tahu beliau ini siapa. Beliau adalah Kakak Rian Maupun, atau yang biasa lebih dikenal dengan Kakak Rian Abang Kopling, atau Abang Rian Kopling. Asik. Apa kabar nih? Baik, puji Tuhan, sehat. Oke, kopling itu apa? Mungkin Bapak Mama saudara belum tahu. Kopling itu adalah kopi keliling. Kopi keliling. Ya, jadi kopling itu jenis usaha sebenarnya. Jadi kalau itu sudah ada, minta maaf, itu sudah ada sebelumnya kah atau memang kakak punya inspirasi sendiri yang buat nama itu kopling? Kalau penggunaan nama kopling itu kalau menurut hak paten memang sudah ada. Yang menggunakan itu pertama kali itu salah satu penjual kopi keliling di Jogja. Dia pakai kereta bakso, kayak kereta bakso gitu, tapi dibikin jadi jualan kopi karena mengingat di sana rata gitu. Nah, kebetulan pas di Kupang awal 2017 beta datang sini buka warkop, terus ternyata warkop itu belum diminati karena memang tren ngopi belum ada pada saat itu. Jadi akhirnya singkat cerita bangkrut lah gitu. Bangkrut. Nah, pas bangkrut ini masih pengen semangat berbisnisnya masih kuat gitu, tapi mau yang lain-lain butuh modal gede. Terus artinya butuh biaya yang sangat besar begitu. Akhirnya beta berpikir ambil pelajaran dari warung kopi tadi, warkop yang beta buka tadi. Kalau warkop itu menunggu orang beli kopi, gimana kalau beta balik kopinya yang beta bawa pi orang-orang. Nah, kalau kenapa akhirnya beta dikenal dengan Rian Kopling, Abang Kopling. Jadi sebenarnya beta punya kopi itu namanya kopi cup. Kopi cup ya. Kopi cup sebenarnya. Kopi spasi CUB cup. Karena kebetulan motor yang be pakai untuk jualan itu Cup 70, Honda Cup 70. Nah,
Terus di belakang gerobak itu beta tulis kopling, kopi keliling, supaya orang tahu bahwa beta sedang berjualan kopi secara keliling sebenarnya, bukan brandnya. Bukan sebenarnya. Nah, cuman masyarakat Kupang udah terlanjur tahu itu kopling ya, akhirnya tetap dipanggilnya Rian Kopling gitu. Karena kebetulan juga yang bawa, ya kalau menurut survei sih memang katanya kebetulan beta orang pertama di NTT. Itu kopi keliling yang benar-benar jualan street mobile. Jadi jam sekian di mana, siang di mana, sore di mana, malam di mana, itu yang benar-benar keliling begitu, Bang. Oke, siap. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kopling ini, kopi keliling atau kopi cup ini ya, kakak ini kakak Rian Boy Mau, orang Alor ya. Soe. Orang Soe, lahir di Soe dan besar di Surabaya. Iya. Itu ikut orang tua kah? Ikut om. Jadi orang tua di mana? Orang tua ada di Soe. Waktu tahun 97 itu orang tua di sini. Di Kupang. Di Kupang. Cuman kan waktu 97 itu kan kita krisis lagi perang saudara. Akibat dari itu akhirnya orang tua, wah ini kita hidup serba kekurangan nih, gimana nih, anak udah banyak. Akhirnya pas kakaknya papa datang dari Jawa, diajaklah ke sana gitu. Jadi waktu itu beta masih umur 5 tahun. 5 tahun kakak sudah? Ya, sudah dibawa ke Surabaya, ke Jember sih. Jember di Jawa Timur ujung dekat Banyuwangi gitu. Jadi di Jember itu beta sekolah SD, SMP, SMA. Kebetulan SMA Sontama. Putus di kelas 2 SMA. Lalu pintar. Berhenti di ini. Terlalu pintar makanya guru keselulus duluan mungkin. Oh, itu ikut om ternyata. Ikut om. Jadi itu sampai kapan tuh? Sampai umur berapa tuh di sana? Sampai umur 17 lah ya. 17 atau 18. Kelas 2 SMA. Jadi kadang makanya kalau beta mau omongin kadang ribet. Beribet karena kadang tak salah pakai logat Jawa, kadang medoknya dapat. Nah, makanya orang akhirnya jadi ini kayaknya Mas Jawa nih, apalagi namanya Rian. Nah, Rian kan nama Jawa gitu. Padahal papa itu memang sengaja namain Rian karena pengen suatu saat itu aku ini harus sekolah di Jawa. Oh, memang bapak dan dari dulu supaya kamu jadi waktu lahir tuh jadi bapak nih tanam ari-ari dengan koran Jawa Pos. Harapannya suatu saat ini anak bisa sekolah di Jawa dan nantinya saya bisa lihat Jawa gitu. Dan terakhir terbukti terjadi gitu. Jadi saya ikut om di Jawa. Akhirnya di tahun 2000 bapak dan mama ikut lihat di sana. Oh, ke sana juga. Ke sana juga akhirnya. Akhirnya papa bisa lihat Jawa. Itu berapa bersaudara kakak? 4. Itu kakak sendiri yang ikut ke sana? Iya, beta sendiri yang ke sana. Jadi Bepi masih 2 orang. Pulang kembali 4. Oke, siap. Terus kakak balik di umur di 17 tadi ya? 17 18. Itu kenapa kakak beta balik pertama? Jadi karena beta saking terlalu nakal ya. Jadi saking terlalu nakal akhirnya ya dimarahin lah sama om gitu. Betul, ya. Kamu nih gini nyusahin aja gini. Baper lah aku. Baper udah ngambil ini pakaian seadanya di badan sama ijazah SMP dari lemari, terus lari ke Surabaya. Lari ke Surabaya ngamen, hidup di jalan. Berapa lama itu? Itu hampir 1 tahun. Terus akhirnya di satu ketika ketemulah dengan orang Timor juga yang kebetulan berusaha buka usaha di Surabaya. Ditempelin saya om di pinggir jalan, saya lagi ngamen. Pak, kamu orang Timor bikin malu-malu, kita di Timor itu nggak ada yang ngamen gitu. Sialan siapa nih? Akhirnya udah, kamu dari mana? Dari Soe. Terus datang sini buat apa? Merantau om. Cuman saya nggak tahu mau kerja apa. Nah, jadi saya
belum cerita kalau lari dari rumah. Akhirnya dibawa pulang ke Kupang. Bilang udah cari keluarga. Nah kebetulan beta dari 97 sampai 2008 pertama kali beta datang di Kupang, beta belum tahu bepo adik yang mana. Terus singkat cerita lah, bepo mama meninggal, bepo bapak hilang. Sampai saat ini kebetulan sudah ketemu, di 2012 kemarin udah ketemu gitu. Jadi pas hilang itulah beta datang dengan ya mau gimana, adik udah tinggal di Soe, jadi ketemu adik itu kan duduk bercerita begini, langsung tahu ini bepo adik. Jadi datang tuh langsung ke Soe. Datang ke Soe dulu. Ke Soe. Jadi beta cari tahu bepo keluarga yang mana, bepo kampung yang mana. Masih ingat rumah? Langsung tahu. Nah terus dapat ketemu akhirnya ya 1 tahun dulu, 1 tahun di jalan dulu. Ojek di Soe baru akhirnya bisa ketemu. Itu pun secara sengaja begitu. Beta ojek orang ini kebetulan bepung bos motor gitu. Nah dia masuk, dia bilang beta kayak kenalin satu. Dia bilang dia baru datang dari Jawa, bu kenalin satu. Sonde dia muka kayak beta kenal. Coba panggil dia. Nah, panggil beta tanya, lu mama nama siapa? Lu bapak nama siapa? Dari situ ternyata beliau ini yang waktu bepo mama meninggal, dia yang bawa kabar bepo mama pun keluarga. Jadi dia tahu betul, sudah berarti lu mama Adriana pun anak. Sudah. Lupa adik ada tinggal di Keset Nana dengan Omela dong. Dengan kebetulan dengan mantan bupati. Sudah, akhirnya ketemulah kita di situ. Ketemu, beta kerja di sini sampai 2012. Waktu itu ojek, kerja mangan kerja batu mangan tuh sampai camblang di stop. Terus jualan ikan pernah. Jadi ini nih kayaknya baru di Pasar Otan nih, baru di Kupang nih, bener. Jadi akhirnya dari situ beta berproses sambil nyekolahin adik. Walaupun bepo adik dong tinggal dengan mantan bupati, tapi beta pikir dong harus tetap rasa kasih sayang dari darah dagingnya sendiri gitu. Walaupun beta kakak gitu posisinya. Jadi waktu itu memang masih meninggal, bapak hilang kabar gitu. Jadi udah kita di tahun 2012 tiba-tiba papa ini nikah lagi. Nah syarat dari pernikahan itu adalah surat akte kematian istri pertama. Terbongkar lah akhirnya. Papa telepon ke om di sini bahwa saya masih hidup, saya tinggal di sini. Terus itu apa yang begitu kakak tahu ternyata kakak bapak masih ada, apa yang kakak rasa? Ya shock, ya senang, ya marah, ya kecewa. Kecewanya senang karena akhirnya ternyata beta sonde ternyata yang orang-orang omong bahwa bilang lu tuh kayak lu bapak, ternyata sonde. Ternyata bapak ada gitu. Terus yang kedua juga akhirnya kecewa, beta lebih banyak kecewanya sih. Karena di saat yang sama bepu teman-teman lagi pergi sekolah, lagi kuliah, dapat gelar sarjananya, udah mulai pakai seragamnya. Beta hanya boleh bangga dengan S2. SD SMP. Ya. Jadi akhirnya dari situ beta coba ke Surabaya, ketemu mereka, ketemu bapak dengan mama di sana, ngomong baik-baik. Ya mau gimana lagi ya, namanya manusia kan gak ada yang luput dari salah lah. Nah kebetulan waktu itu papa memang nikah muda, jadi papa beta lahir papa umur 21. Jadi sangat muda. Jadi pas mama meninggal itu memang terpukul sekali dan shock, dan dia nggak tahu mau gimana ini, anak 4 orang, terus saya sendiri, orang tua tunggal, nggak sanggup. Ya, akhirnya waktu itu pas beta tanya, yang sedikit merubah beta punya kekecewaan, sedikit mengobati beta punya kekecewaan adalah Bembawa bilang begini, cepat atau lambat, setiap dari kita, lu harus siap mau ditinggalkan atau meninggalkan. Karena sampai depo waktu juga, saya juga akan pergi. Bisa saja saya duluan atau kamu duluan, dan kita harus terbiasa dengan itu gitu. Manusia itu tidak lepas dari ditinggalkan atau meninggalkan. Jadi lu harus terbiasa. Kalau orang lain
dikasih ikan, Rian. Saya ajar kamu mancing, saya ajar kamu survive. Memang jahat saya, tapi ya buktinya apa? Sekarang kamu udah gini, ademu tamat SMA semua. Lah ini loh, bahkan cepet atau lambat papa nggak ada, nanti siapa yang ngurusin? Nah, daripada nanti kamu pas papa nggak ada baru kamu belajar menyesuaikan diri untuk, apalagi mungkin di saat itu kamu sudah punya keluarga, egomu nanti lebih besar. Kamu nggak akan peduli, nggak akan care sama adik-adikmu. Tapi mumpung dari sekarang ya udah, papa tanemin itu, karena suatu saat papa mama nggak ada, kamu yang gantiin kan posisi papa mama. Ya, mungkin bapak maksud syukuri saja apa yang terjadi. Jadi, kita karena pasti ada hikmah ya, iya, semuanya. Jadi ya udahlah, ya udah, ya gimana, papa udah salah, ya nggak mungkin muter waktu kan gitu. Akhirnya dari situlah karena beta juga broken home begitu, tapi beta bersyukur lewat kepahitan itu akhirnya ya puji Tuhan sih, maksudnya walaupun sonde kaya yang sampai bener kayak yang berlimpah harta enggak gitu, cuman artinya apa, saya punya banyak pengalaman yang bisa di-sharing untuk ke teman-teman begitu. Makanya kan kenapa kopi keliling saya itu agak berbeda dengan yang lain, kenapa mesti dicari-cari walaupun kemana ya, karena pertama saya bukan jualan kopi sebenarnya. Kopi 5.000 enak apa sih? Nah iya tuh, secara ini ada kualitas ada harga lah. Nah, iya. Mau enak kok murah, ya nggak ada tuh. Tapi justru yang bikin kopi saya enak itu adalah obrolan selama ngopi. Nah, fungsi warkop pertama kali dibuat itu tempat nongkrong, tempat ngobrol. Karena orang-orang dulu ya mikirnya sederhana, kalau untuk ngopi kenapa nggak di rumah aja? Iya sih. Nah, di rumah kan juga bisa bikin gitu. Kenapa harus keluar dan beli di luar? NTT ini hampir semua rumah pasti punya gitu. kopi di rumah. Terus kenapa akhirnya keluar? Ya karena kan ada hal-hal tertentu ternyata yang tidak bisa diceritakan dalam rumah. Contoh kakak kecewa dengan bapak, sudah mungkin ngomong di bapak beta nih, oh lu mau kena usir, lu mau kena coret dari kakak. Ya paling curhat di teman-teman. Nah, sampai ke contoh ada permasalahan bapak-bapak atau anak-anak remaja yang nggak mungkin diceritain ke orang tuanya, tapi dia lebih care ketika menceritakan itu di luar, bukan untuk menjelek-jelekan keluarganya, tapi bagaimana mencari cara menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Dan kakak hadapi itu. Dan beta juga sudah hadapi itu, dan beta kasih tahu kalau dulu beta pernah marah demi bapak mama, lu jangan. Karena beta nyesel pernah marah gitu. Karena ternyata sampai kapanpun doa orang tua tetap pak, nggak bisa. Bahkan menurut beta, beta di posisi sekarang saja tidak lepas dari campur tangan doa orang tua gitu. Jadi bukan hanya menyediakan kopi, iya, tapi jadi teman bicara, teman bicara yang baik. Iya. Bukan yang diajak, oh mabuk yuk, enggak. Iya, tradisi mabuk kita curhat. Ya. Iya, toh, aduh. Ya, Oke. Jadi kakak sajikan yang berbeda lah. Orang-orang jual kopi, ya sudah lu minum di pojok mana, pojok itu. Tapi kakak temani. Kita jual kenyamanan, artinya jadikan kopi cup itu jadi rumah kedua lah. Jadi kalau lu punya masalah, ingat beta siap tunggu lu di ujung jalan. Asik. Nah, jadi dulu patung burung ini kita kan arah patung burung. Patung burung itu di ujung gitu. Jadi beta kasih nama, beta punya tempat di patung burung itu namanya ujung jalan. Jadi ketika lu sontak mau pi mana lagi, lu enggan di rumah, lu pilih beta, ada beta di ujung jalan. Ada beta di ujung jalan. Asik. Siap tunggu lu. Ada apa? Ayo cerita. Jadi setiap kali bepung pelanggan datang, be bukan tanya, kakak pesan apa sonde? Gimana kabar hari ini? Kalau kuliah, gimana kuliahnya? Lancar nggak? Orang tua apa kabar di kampung? Nah, jadi mereka, oh ini bang, orang tua sehat. Ini cuman kita lagi sibuk-sibuk konsul bang. Ini dosennya gini. Coba saya lihat kamu ambil judul apa, bisa saya bantu nggak? Oh kamu salah ininya gininya. Loh bang, kok abang tahu? Abang kan nggak kuliah ya, kan saya banyak baca gitu. Akhirnya
Di situ mereka merasa, oh bang ambil kopi dah satu. Nah, dari situ kopinya keluar satu gitu. Jadi apa ya, sudah banyak orang menjual kopi. Kalau beta mau jual kopi juga, wih modalnya nggak kuat pak. Kita cuma jualnya pakai motor kok gitu. Terus ditambah lagi beta harus bantu biaya adik sekolah kan. Kebetulan adik yang bungsu masih kuliah di Undana, jadi masih ini. Jadi beta pikir kalau mau fokus di kopinya aja agak ribet lah, butuh biaya besar lah. Setelah kakak cerita tadi kakak dari Soe, terus katanya kakak pernah buka warkop itu kapan kakak mulai buka warkop tuh dan di mana? Di Soe kah atau? Ya, jadi kalau untuk warkopnya sendiri beta jadi 2012 kan beta di sana nih. Ya. 2012 beta di sana. Beta 3 tahun di sana. 2015 beta balik sini. Waktu itu beta usaha pertama jualan casing HP, terus tongsis. Oh iya, nah, itu masih pakai itu. Cuman akhirnya sekali beli sih, jadi ya udah habis laku ya udah nggak muter lagi gitu. Karena orang sekali beli. Ya entah mungkin beta yang salah ininya, tapi beta rasa wah ini kan bukan memang betul juga, bukan kebutuhan setiap hari, walaupun setiap hari ada orang yang beli gitu. Wah gak jadilah. Akhirnya 2016 beta pulang lagi. 2016 Surabaya. Nah, jadi di 2012 sampai 2015 itu beta kerja di salah satu kafe di Surabaya. Sampai sekarang masih eksis sih. The Mer Fusion Cafe di dekat Stikom Aramuko PN. Itu kakak dari sini ke sana tuh memang sudah tujuannya mau kerja kah, atau sudah dipanggil kerja kah, atau tidak? Jadi memang beta mau cari pengalaman. Mau kembali lagi nah, jadi di sini ke sonde. Iya. Apa begitu? Sonde bisanya begini. Beta belajar jualan ikan, belajar ojek. Bukan berarti beta bilang jualan ikan sonde bisa menghasilkan. Memang bisa gitu. Cuman ilmu apa yang beta bisa wariskan begitu. Paling ya cuman ambil ikan di laut, bawa ke pasar, kalau enggak ya bawa ke ganggang. Selesai. Maksudnya apa yang beta dapat begitu. Dan apa yang beta harus buat untuk akhirnya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, pada saat itu akhirnya beta pulang ke Surabaya. Beta curhat lah sama mantan bos. Bos, kita mau cari pengalaman. Kira-kira pengalaman apa yang bisa dibawa pulang ke kampung? Ya paling pengalaman kalau lu mau buka usaha apa gitu. Ya menurut bos paling gampang deh, minim resiko deh, tapi untungnya gede. Dia bilang paling enak ya jualan minuman, Rian. Air nggak expire, gula juga expire setahun, teh setahun, nggak laku pun tetap barangnya ada, nggak basi. Oh iya ya, udah sana. Akhirnya beta diajari dari OB naik waiters, karena kebetulan beta ijazah SMP kan. Jadi untuk pekerjaan yang bisa beta keluar masuk itu paling OB. Jadi OB naik waiters naik Kapten waiters naik ini supervisor pindah ke dapur dulu, ke kitchen, dari kitchen pindah ke bar langsung manajer. Nah pulang kembali ke sini beta implementasikan apa yang beta dapat di The Mer Fusion Cafe untuk mengelola sebuah usaha. Nah karena beta belum punya cukup modal dan beta takut kalau seandainya beta putar modal dan beta bangkrut, ya mending beta kerja di orang dong. Nah, jadi implementasinya lewat uangnya orang dulu gitu. Jadi beta jadi manajer di ikan bakar Jawa di ujung jembatan Liliba. Punya di Kibor. Nah, di situ beta jadi manajer di situ. Pas kebetulan mereka belum buka, dia bilang sudah aturin ini uang sekian, kamu bukain warung, kelola gimana caranya lu warung ini harus bisa menyamai restoran-restoran seafood di Kota Kupang. Udah langsung dikasih tantangan. Akhirnya di bulan pertama dikasih target 100 juta tembus kita. Bulan pembukaan tuh. Februari tanggal 8. Itu aja cuma berapa hari dapat kita 100 juta. Bulan kedua Maret dikasih 120 juta. Kita tembusnya di 137. Akhirnya di bulan ketiga dikasih 200 juta targetnya. Tembusnya 213 juta. Nah, di bulan ketiga beta bilang, wah ini kok enak ya.
bos yang punya uang, saya yang pusing, saya yang capek, bos yang dapat duit. Ya kan kamu dapat bonus. Ya tapi kan bos juga yang kaya kan, dia bilang gitu. Akhirnya beta omong, belum bos, beta mau berdiri kaki sendiri lah, berdikari, buka sendiri. Boleh nggak, bos? Boleh. Saya dulu juga kayak kamu, mulainya dari nol. Dan saya senang kalau pegawai saya akhirnya punya inisiatif untuk buka usaha sendiri. Karena saya nggak suka pegawai saya ikut saya terlalu lama. Cukup ambil apa yang bisa kamu pelajari, habis itu keluar. Orang bilang curi ilmu, kerja jangan cari uang, curi uang, curi ilmu, supaya pulang ketika lu sudah kerja di beta, lu bisa buka sendiri. Dan apa yang lu mau, beta setujui. Lu butuh apa bilang. Nah, beta bukalah warkop di belakang Unkris waktu itu. Namanya sama, Warkop Kopi Cup. Kopi Cup. Jadi dulu itu warkop Kopi Cup itu definisinya adalah pengendara Cup 70 yang suka ngopi. Oh, nah, komunitas begitu komunitas. Kan? Oke. Ya. Jadi setelah jalan ternyata kebetulan dibangun di atas hubungan lah gitu. Jadi dia punya tempat, beta punya usaha. Akhirnya pas ribut ya udah, saya keluar sama usaha, dia punya tempatnya. Gitu. Jadi akhirnya sudah. Nah makanya beta bilang semangat berbisnis masih kuat. Modal nggak ada, tempat nggak ada. Akhirnya yang punya cuma motor. Akhirnya motor itulah yang beta sulap jadi Kopi Cup yang sekarang. Akhirnya kopi yang dijual menggunakan kendaraan Cup 70 gitu. Oh, itu beta pikir kayak kakak mau mulai usaha itu kakak cari cupnya buat supaya menarik mata. Karena beta motor itu. Jadi beta kebetulan mau motor apa aja yang dikasih, beta lebih suka Honda 70. Karena kebetulan beta motor pertama dari beta hasil keringat. Jadi beta sayang dia. Karena dia mau motor apapun yang beta beli setelah dia, lu nggak ngerasain cuy gimana di Surabaya kena macet, kena banjir. Nah, oh itu motor dari sana? Dari Surabaya? Iya. Kayak kirim ke sini? Bawa dari sana. Jadi saking sayangnya. Jadi beta sonde apa namanya? Lu sudah teman hidup gitu. Karena gimana kecewanya laki terus nangis di atas motor, ya cuman dia yang tahu. Asik. Gitu. Atau kecewanya beta dengan lagi ngambek sama papa mama ya, cuman motor yang tahu. Lah aku jatuh di jalan, cuman dia yang tahu gitu. Jadi menurut ini motor yang mati sih, nggak ada jiwanya, tapi menurut beta kayaknya dia ada hatinya, nggak ada jiwanya. Bensin nabi bilang, jangan di sini, ini jauh ini bensinnya. Itu sampai di depan tempat bensin gitu. Dari situ ndak berpaling ke yang lain gitu. Jadi udah cinta mati sama motornya. Jadi muncullah ide cari uang bersama itu Cup itu. Jadi buat kakak buat apa itu? Gerobak. Dan lain sebagainya. Jadi gerobaknya itu juga lucu karena kebetulan beta sudah ada uang lagi 0 rupiah. Nah waktu beta telepon papa mama untuk mah kirimin uang pulang. Kamu kapan kalau terus-terusan dapat susah telepon, nggak akan berkembang. Sekali-sekali lah. Terima konsekuensi dari keputusan yang kamu ambil. Oke deh. Udah akhirnya ke salah satu tukang las di Jepang di Lasianas itu. Om, saya mau buat gerobak.